Banyak orang bilang kemiskinan itu soal nasib. Iya, ada benarnya. Tapi seringkali kemiskinan itu bukan sekadar soal keadaan, melainkan soal kebiasaan yang dipelihara. Dan ironisnya, kebiasaan ini justru dianggap hal biasa, padahal diam-diam bikin hidup yang tadinya susah tambah susah. Ngutang demi gengsi. Coba perhatikan, yang paling hobi tampil keren biasanya bukan orang kaya, tapi justru orang yang kondisi keuangannya pas-pasan. Punya HP iPhone terbaru hasil tendang pintu, sok-sokan beli mobil padahal rumah mau ambruk. Ironisnya lagi, yang diutangin malah tukang bakso sama warung tetangga, sementara dia sendiri pamer gaya hidup ala-ala sultan di medsos. Kenapa bisa begitu? Karena gengsi lebih besar daripada logika. Dan gengsi inilah yang bikin orang miskin susah lepas dari kemiskinannya sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa coba yang peduli? Orang lain mah pada sibuk mikirin hidupnya sendiri. Tapi demi jaga gengsi, akhirnya lu pada terjebak utang. Bukannya bebas finansial, malah hidup lu kayak sapi perah bang sama leasing. Lu kalau gak bisa beli kes artinya lu gak mampu bos. Padahal kalau lu bisa nahan diri, hidup sederhana, dan belajar kelola uang, situasinya bisa pelan-pelan membaik. Tapi karena kebiasaan, utang buat gaya, bukannya naik kelas, malah bikin naik pitam orang yang ngutangin elu. Males belajar tapi rajin ngeluh. Ini kebiasaan paling menjijikkan. Orang susah itu hobinya ngeluh, nyalahin pemerintah, nyalahin bos, nyalahin nasib. Padahal kalau dicek, hidupnya nggak pernah ada usaha nyata buat berubah. Suruh belajar skill baru, males. Suruh baca buku, ribet, pusing. Suruh ikut pelatihan gratis, nggak ada waktu. Padahal kerjanya cuma scroll TikTok, nonton bokep, terus nongkrong tiap malam. Terus masih berani ngomong hidup lu susah karena nasib. Itu namanya bukan nasib bos, tapi ketololan yang dipelihara. Jadi wajar saja kalau lu masih miskin. Karena otak lu dipakai buat ngeluh, bukan dipakai buat mikir jalan keluar. Dunia ini nggak kasihan sama orang malas kayak lu. Dunia justru memberi peluang ke mereka yang mau berusaha. Kalau hanya rajin bacot tapi malas belajar, hasilnya ya tetap sama hidup nggak bergerak kemana-mana, mikir pakai otak bos. Suka iri, nggak pernah aksi. Ini mental kelas rendahan. Orang susah kayak lu paling jago nyinyirin orang sukses. Ada tetangga bisa renovasi rumah, langsung komentar, paling duit haram, nggak mungkin kerja biasa bisa begitu. Ada anak muda rajin kerja online, dapat penghasilan lumayan, langsung mulut elu yang penuh dosa ngomong, pasti nipu orang tuh, kerja apaan cuma main laptop kalau gak nipu. Pokoknya semua keberhasilan orang lain harus dicurigai. Makanya hidup elu gitu-gitu aja. Bukan karena nggak bisa kaya, tapi karena lu ngabisin energi buat iri sama orang lain, bukan buat naikin value diri sendiri. Kalau energi buat iri itu dipakai buat kerja, belajar, atau mulai usaha kecil, hasilnya pasti beda. Tapi karena sibuk banding-bandingin diri dengan orang lain, akhirnya lupa melangkah. Yang bikin maju itu aksi nyata, bukan komentar. Dan semua kebiasaan ini bukan cuma bikin miskin secara finansial, tapi juga miskin secara mental. Orang miskin model gini kayak lu bukan korban keadaan, tapi korban ketololan sendiri.